masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Hmm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini Hmm. sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Hmm. Rabu, 2 hari yang Hmm. lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan Mhm. informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada juga ada kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya Mhm. bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Mmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya Mmm. sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Hmm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga ada sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Hmm.
diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya. Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi
sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Iya, Halo? Ya. iya, Ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Mmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi mmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Mmm, Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat, dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. oke. Apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan
argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau hmm. telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat eh, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Hmm, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi Mhm. saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk.
Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya, kan menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari
Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya.
Karena Hmm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya Halo? Ya, iya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto.
Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan, argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di apa di kasakusuk atau mmm, telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi Mhm. saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini.
Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya, kan menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya.
Iya, Mhm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Mhm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Mhm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Mhm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya, Mmm. tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya Mhm. ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua, harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya, itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang, brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP dan 2 adalah Yasona Laoly sebagai Menteri, Hukum dan HAM kan. Mhm. Eee, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya
Mmm, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari, Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm, mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena mhm, jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, eee, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa, itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya, harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan, sesuai dengan, eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak, pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya, iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak, Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Mmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi mmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada, indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih, tidak heran kalau Mas Hasto ini
begitu marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau
berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk
Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Mmm, tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, mhm, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah mmm, menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mmm, mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. mmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal begitu, Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya, Mmm, tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. mhm, Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, iya, 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. mmm, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. mmm, Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu mhm, bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya mhm, ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm, ya diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi mhm, saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua, harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya, itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan mhm, memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. mhm, Itu yang baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm, ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang, brutal seperti ini.
apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Hmm. Eh, mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM, masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk, apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Hmm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Hmm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Hmm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Hmm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Hmm. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena, halo, Ya. halo, ya, Ya, terdengar Bang jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya, pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Hmm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja
Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm. mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau Mmm. telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm. berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir
Ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, Mhm. jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP.
Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh Ketua Umum ya, PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? ya saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Hmm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal begitu, Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal.
Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Hmm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk, apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mmm. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade. penggugat tuh harus ada namanya. Mmm. Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona.
Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya, Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau hmm. telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat
program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap. nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel.
Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Hmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya Hmm. sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Hmm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Ya, diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu
datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm, memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm, ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. mhm, Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mhm, mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena mhm, jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mhm, Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, ya, halo, ya, ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona Yasona. Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil.
Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Ya, Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Mhm. Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, Mhm. berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau mhm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya.
Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya. memang saat ini sedang berjalan. Sebagai Ya, closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya dan juga pada PDI Perjuangan? enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Hmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya, kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang
ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan Mhm. informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya Mhm. bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Mmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas, suara PDIP. Saya Mmm. sendiri nggak paham, dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade, padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua Umum ya. PSI dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk, Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Mmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak mudah mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mhm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Mhm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Mmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Mmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal begitu, Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya, Mmm. tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201 tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang?
Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona Yasona. Lauli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah
dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya. Mhm. Dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Hmm. Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, Mhm. berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm. mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh
belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Hmm, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi Mhm. saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah
gelar ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan Mhm. informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya Mhm. bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Mmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya Mmm. sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Mmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mhm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Mmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Mmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Mmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Mmm. Tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh
pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik, saya maksud dengan tidak masuk akal. baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya. iya, Ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya.
Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm. semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya,
Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya itu tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, kesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade ini
PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya.
buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Ya, diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya. Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya.
di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir, ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah, ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona, ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja, ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka, ya, dan kenapa mereka melakukannya, ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin, ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama, ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi, ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada
hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau mmm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang
Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada
penurunan elektabilitas ya. Hmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya Mhm. merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya.
dengan dimediasi oleh pihak pengadilan, ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya, halo, ya, ya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya?
Kalau nggak salah, gugatan balik itu, dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eee, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Iya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana, di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di apa, di kasakusuk atau mhm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP, betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuman sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk. Saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, Mhm. jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum, buat saya agak memprihatinkanlah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade, sama-sama, kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap nanti, siap, penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade terima untuk kasih kesempatannya. terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya.
Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini.
Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang, nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama
saya lupa 3 atau 4 kali ya di dalam mediasi tersebut. Jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Ya. Halo? Ya. Ya, terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya. atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader Betul. PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade Betul. ya? Oh, Ya. oke. Kalau Karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Ya. Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu dan dalam pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya.
diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ya, Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap. nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus
mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong.
Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang, nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Ya diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang, brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan 2 adalah Yasona Laoly sebagai Menteri, Hukum dan HAM kan. Mhm. Eee, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya. Mmm, eee, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari, Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, eee, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang?
Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Hmm. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena, halo, ya, halo, ya, ya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan.
Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai. Apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa dilayangkan ataupun tidak. Betul. Terakhir dari saya, Bang Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang memang saat ini sedang berjalan. Sebagai closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya. Bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya. Kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk. Saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan, jadi dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Kita juga sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade untuk kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal.
Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya.
diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi
sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Ya. Halo? Ya. Ya, terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya. Mhm. Dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya. Dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya. oke. Kalau Karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Ya, Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan
argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai. Apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa dilayangkan ataupun tidak. Betul. Terakhir dari saya, Bang Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang memang saat ini sedang berjalan. Sebagai closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan, jadi dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Kita juga sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade untuk kesempatannya. Terima kasih. Yuk.
Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya, kan menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga ada sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari
Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Ya diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya.
Karena Hmm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, iya, halo, ya, iya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Mmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi mmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat, dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto.
Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang di mediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Hmm. berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi Mhm. saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini.
Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya.
Ya, Mhm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Mhm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Mhm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Mhm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Mmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201 tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang, brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP dan 2 adalah Yasona Laoly sebagai Menteri, Hukum dan HAM kan. Mhm. Eee, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya
Hmm, eh, artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm, mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena mhm, jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa apa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, iya, halo, ya, iya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang betul. Ade ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama. Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini
begitu apa ya, marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya, Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau
berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut
tidak kemudian dihapus atau di-take down, apakah ini juga sebagai bentuk, Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Mmm, tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. mhm, Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah mmm, menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mmm, mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. mmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal begitu, Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya, Mmm, tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. mhm, Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, iya, 201 tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. mmm, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. mmm, Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu mmm, bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini mhm, semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm, ya diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi mhm, saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua, harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya, itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan mhm, memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. mhm, Itu yang baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm, ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan
dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan 2 adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Hmm. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya, Mmm, artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari, Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, eee, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa, itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya, harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan, sesuai dengan, eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mmm. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak, pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Iya. Halo? Ya, Iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak, Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Mmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita.
Jadi Hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk
Saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Mhm, Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade, apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya, dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP.
Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh Ketua ya, PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? ya saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Hmm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Hmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal begitu, Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya Hmm. ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal.
Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lauli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona.
Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya, Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau mmm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee
program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan, jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap. nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel.
Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Hmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya Hmm. sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh Ketua ya, PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? ya saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Hmm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu
datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm, memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm, Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM, masa dia sekarang menggugat saya. Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mhm, mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena mhm, jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mhm, Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, iya, halo, ya, iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm, dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil.
Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan Hmm, kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, hmm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Hmm. Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, Hmm. berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau hmm. telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya.
Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya, kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang
ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan Mhm. informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya Mhm. bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Mmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas, suara PDIP. Saya Mmm. sendiri nggak paham, dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Mmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mhm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Mmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Mmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Mmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal begitu, Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya, Mmm. tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu, adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya, Mmm. yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Ya diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang?
Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah
dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya. Mhm. Dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat, dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Mhm. Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, Mhm. berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh
belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya, kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. mhm, Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade, sama-sama, kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti, siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah
gelar ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan Mhm. informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya Mhm. bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Mmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya Mmm. sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Hmm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Mmm. Tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh
pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Ya diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik, saya maksud dengan tidak masuk akal. baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Mmm, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya. iya, Ya, terdengar Bang jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya.
saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Hmm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Ya, Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya,
Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau hmm. telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat eh, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Hmm, berusaha untuk membungkam saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang
Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Bang? Baik, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang
dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu.
ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan, ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya, halo, ya, ya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Ya, Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm, semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya?
Kalau nggak salah, gugatan balik itu, dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eee, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Iya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana, di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di apa, di kasakusuk atau mhm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP, betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuman sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk. Saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, Mhm. jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum, buat saya agak memprihatinkanlah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade, sama-sama, kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap nanti, siap, penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade terima untuk kasih kesempatannya. terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribunnews on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya.
Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini.
Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama
saya lupa 3 atau 4 kali ya di dalam mediasi tersebut. Jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Ya. Halo? Ya. Ya, terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya.
diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap. nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus
mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong.
Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang, nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Ya diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang?
Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. mhm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena, halo, ya, halo, ya, ya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan Ya. kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan.
Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai. Apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa dilayangkan ataupun tidak. Betul. Terakhir dari saya, Bang Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang memang saat ini sedang berjalan. Sebagai closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Kita juga sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade untuk kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal.
Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya.
diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi
sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Ya. Halo? Ya. Ya, terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya. atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader Betul. PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade Betul. ya? Oh, Ya. oke. Kalau Karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. Hmm. Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Ya. Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan
argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai. Apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa dilayangkan ataupun tidak. Betul. Terakhir dari saya, Bang Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang memang saat ini sedang berjalan. Sebagai closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan, jadi dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Kita juga sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade untuk kesempatannya. Terima kasih. Yuk.
Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya, kan menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga ada sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari
Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Hmm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara, kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai, itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya,
Karena Hmm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya, harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan, sesuai dengan, eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak, pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya, iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Mmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi mmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih, tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu, marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat, dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto.
Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan, argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa Ya. mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Mmm. Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, Mhm. berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm. mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di apa di kasakusuk atau Mmm. telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm. berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi Mhm. saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini.
Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya, kan menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya.
Ya, Mhm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Mhm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Mhm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Mhm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Mmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201 tepatnya bahkan begini, 201.350 miliar rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350 miliar rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang, brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP dan 2 adalah Yasona Laoly sebagai Menteri, Hukum dan HAM kan. Mhm. Eee, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya
Mmm, artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari, Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm, mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena mmm, jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, eee, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa, apa, itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya, harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan, sesuai dengan, eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak, pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya, iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak, apa, Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang betul. Ade ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Mmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi mmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada, indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm, tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih, tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu, apa ya, marahnya pada saya. mhm, Tapi memang saya tidak
tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3-4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30-40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai. Apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa dilayangkan ataupun tidak. Betul. Terakhir dari saya, Bang Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang di mediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang memang saat ini sedang berjalan. Sebagai closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi
Saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu Bang?
Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Hmm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Hmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini.
apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Hmm. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk, apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena, halo? Ya. Halo? Ya. Ya, terdengar Bang Jadi, Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade ya? Oke, kalau Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat ini? Dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi semua baik-baik saja.
Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3-4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30-40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa dilayangkan ataupun tidak. Betul. Terakhir dari saya, Bang Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang memang saat ini sedang berjalan. Sebagai closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya. Berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya. Karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya. Bisa dibilang, saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya. Kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk. Saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir
ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Mhm, Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade, apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya, dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP.
Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh Ketua ya, PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? ya saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Hmm. Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Mmm. Tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Iya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya Mhm. ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal.
Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Hmm. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya, mmm, artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak, pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya, iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya, menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona.
Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya, Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm. mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau Hmm. telepon-teleponan bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat
program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan, jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap. nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu
Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Hmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya.
Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm, memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm, Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM, masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mhm, mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena mhm, jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa apa, itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. mhm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, iya, halo, ya, iya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas
nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader Betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya, Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto, memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri, di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau hmm. telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya.
Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya, kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade, menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade, apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya, dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah
kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua Ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan,
Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan, masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang, brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan 2 adalah Yasona Lawli sebagai Menteri, Hukum dan HAM kan. Mhm. Eee, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya. Mmm, eee, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari, Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, eee, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya, harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan, sesuai dengan, eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak, pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Ya. Halo? Ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak, Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya, untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar
3 kali kalau tidak salah ya. Hmm. Dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla.
itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Fokus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade
menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarnoputri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan Mhm. informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya Mhm. bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Mmm. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas, suara PDIP. Saya Mmm. sendiri nggak paham, dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Oh, Ketua ya. PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video Hmm. tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Hmm. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh, Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah Hmm. menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar, di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk Hmm. mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi, karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Hmm. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas, termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Hmm. Tidak masuk akal, tidak jelas, di mana letak, kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201.350.000.000 rupiah ya. Hmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Hmm. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201.350.000.000 rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum.
Ya, diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukannya, penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona Yasona. Lauli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya
untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi ada dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi hmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu apa ya marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat, dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan, argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Mhm. pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, Mhm. berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya. ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini,
tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? Ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau mmm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya, kasarnya kan gitu ya. Nah kenapa saya diserang, buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam, apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade, sama-sama, kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti, siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade ini
PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di-take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga ada sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya.
buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Hmm, eh, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus eh, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Ya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mhm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar, Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya.
di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir, ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah, ya, Mhm. dan menurut pengadilan kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya. mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun Ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu, Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona, ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja, ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka, ya, dan kenapa mereka melakukannya, ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin, ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Hmm. Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama, ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi, ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada
hasil dari gugatannya ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ya, Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu. Bang Ade katakan meskipun dengan Pak Hasto memang Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Hmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau hmm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga, Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Hmm, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya. Mhm. Jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona ini menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya. Sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribun News on Fokus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang
Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga ada sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang
dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Yang nah itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu Hmm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Jadi diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eh, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya. Dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya. Mmm, eee, Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini, betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari, Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus, eee, ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya, Bang, ya, untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya, Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah. Kemarin di sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Mhm. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu, kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya, harus diperbaiki mungkin gugatannya, tapi kemudian hakim mengatakan, sesuai dengan, eee, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa 3 atau 4 kali ya. Mmm. Di dalam mediasi tersebut jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu.
ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan, ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo, Ya. halo, ya, Ya, ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu, ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan, ya, Mhm. dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli, ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut, walaupun di tengah kesibukan mereka, bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas, Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto, dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade, penggugat tuh harus ada namanya. hmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Hmm. dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi Hmm. semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya Hmm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Hmm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka eh, ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya?
Kalau nggak salah, gugatan balik itu, dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eee, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Iya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ya, Ade ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana, di sidang ya, di Mmm, mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di apa, di kasakusuk atau mhm, telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuman sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm, berusaha untuk membungkam saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik, berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk. Saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, Mhm. jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade, sama-sama, kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti, siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih, kesempatannya. terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya.
Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya. Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah. Ya, 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini.
Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Diwakili pada sidang perdana, kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga. Ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin menghajar saya dengan memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah dua tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan dua adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mereka itu buat saya agak membingungkan kan, misalnya Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya? Artinya dia menggunakan aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk apa ya? Tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu mengatakan ya kalau ini nanti selesai giliran Bang Ade yang menggugat balik ya. Karena jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya. Saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri. Itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama
saya lupa 3 atau 4 kali ya di dalam mediasi tersebut. Jadi kemarin tuh yang pertama atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya. Diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, Ya. saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? Ya. Halo? Ya. Ya, terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun atas nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade ya? Oh, Ya. Oke, kalau Karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Oke, Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat ini? Dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi semua baik-baik saja. Saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama Mas Hasto itu tidak suka sama saya. Walaupun ini saya dengar-dengar saja ya. Saya tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai, sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya.
diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasak-kusuk atau telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi, dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk, saya tidak paham aja. Jadi saya berpikir ya janganlah ya kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita hanya gara-gara berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. Sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap. nanti penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan,
Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya. Tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdana juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya take down juga, saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas, makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas di mana letak
kebohongan yang saya lakukan ya, kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Mhm. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya, Ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. Mmm. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya, di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP? Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Mmm. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu Mhm. bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya, kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Buat saya itu tidak masuk akal sama sekali. Apalagi kemudian angka tuntutan kerugiannya 201 miliar 350 juta rupiah. Buat saya Mhm. ini semua tidak masuk akal. Tapi ya saya harus menjalankan kewajiban kan. Saya Betul. dipanggil oleh pengadilan negeri untuk hadir, ya saya datang ya sebagai pihak yang tergugat. Sayangnya pihak penggugatnya yang datang cuma kuasa hukum. Mhm. Diwakili pada sidang perdana kemudian ini diwakili oleh kuasa hukum begitu. Bang Ade, ini juga ada, statement di media sosial dan juga di artikel yang menyebut bahwa ingin memiskinkan atau mengambil harta benda milik Bang Ade juga, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Ya, angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Mhm. Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi Mhm. saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Dan itu buat saya kan membingungkan ya. Apa yang membuat mereka sedemikian membenci saya sehingga mereka berharap saya terpaksa harus menjual semua harta kekayaan saya, rumah, mobil, apapun gitu ya. Dan itu pun baru berapa ya kalau saya kumpulkan dan saya jual. Jadi saya nggak tahu gimana cara kalau saya sampai disalahkan, saya nggak tahu gimana cara membayarnya. Itu yang saya katakan sebagai itu sih kesannya ingin apa ya, menghajar saya dengan Mhm. memiskinkan saya dengan angka sebesar itu. Mhm. Itu yang Baik. saya maksud dengan tidak masuk akal. Baik, Bang Ade. Ini apakah kemudian ada pertimbangan untuk melakukan gugatan balik terhadap gugatan yang dilakukan PDIP ini dari Bang Ade? Ya, itu kan masih dalam pembicaraan dengan lawyer Mhm. ya. Karena menurut lawyer seharusnya atau disarankan tidak warga di Indonesia itu tidak semena-mena aja begitu saja menggugat orang dengan cara yang brutal seperti ini. Apalagi orang yang melakukan ya penggugat saya itu kan adalah 2 tokoh besar ya. Pertama adalah Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dan 2 adalah Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM kan. Mhm. Eee, Mereka itu buat saya agak membingungkan kan misalnya Pak Yasona. Pak Yasona itu kalau ketemu saya itu sangat baik loh ya, dan dia kan Menteri Hukum dan HAM. Masa dia sekarang menggugat saya, mmm, eee, artinya dia menggunakan aparat aparat di bawahnya untuk menggugat saya. Buat saya ini betul-betul nggak masuk, apa ya, tadi saya katakan nggak masuk di akal. Sehingga ada sejumlah lawyer saya, kuasa hukum saya mengatakan mereka dari Advokasi Solidaritas Rakyat Indonesia itu Mhm. mengatakan, ya kalau ini nanti selesai, giliran Bang Ade yang menggugat balik ya, karena Mhm. jelas kerugian yang saya rasakan kan udah jelas terasa ya, saya harus ada tekanan kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri ya, kepada mungkin bahkan PSI sendiri, itu semua bisa itu terdampak oleh gugatan ini. Jadi sedang dipertimbangkan untuk melakukan gugatan balik. Tapi tentu saja kalau kami menggugat balik, kami tidak akan menggunakan angka fantastis seperti ratusan miliar atau puluhan miliar atau miliaran rupiah semacam itu. Mhm.
Oke, saat ini masih dalam pertimbangan ya Bang ya untuk kemudian melakukan Iya. gugatan. Setelah sidang perdana ini yang sudah dilakukan, tahapan selanjutnya apakah ke mediasi atau seperti apa update-nya Bang? Ini tahapan pertama ini adalah mediasi memang ya. Ah, Kemarin sidang pertama itu adalah pemeriksaan berkas ya. mhm, Pemeriksaan berkas, saya nggak ngerti itu. Kelihatannya ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang kelihatannya harus diperbaiki mungkin gugatannya. Tapi kemudian hakim mengatakan sesuai dengan eh, saya nggak tahu undang-undang atau peraturan kementerian atau apapun, peraturan pemerintah atau apapun, harus dijalani dulu yang namanya mediasi selama, saya lupa, 3 atau 4 kali ya. mmm, Di dalam mediasi tersebut, jadi kemarin tuh yang pertama, atau minggu depan yang pertama, terus ada kedua, ketiga gitu ya, diharapkan pihak penggugat dan pihak tergugat bertemu ya, dengan dimediasi oleh pihak pengadilan ya. Di dalam mediasi tersebut, ya diharapkan dicapai kata damai lah ya. Nah, ya, saya sendiri merasa penting untuk menjalani mediasi ini karena halo? iya, Halo? Ya. iya, Ya. terdengar Bang Jadi Ade, silakan dilanjutkan. ya, ya. Di dalam mediasi ini saya kan pihak penggugat dan tergugat akan bertemu ya. Pengadilan yang meminta. Nah, tergugatnya saya kan ya, Mhm, dengan kuasa hukum saya. Nah, pihak penggugatnya adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. Yasona Lawli ya. Saya berharap bahwa kedua tokoh tersebut walaupun di tengah kesibukan mereka bersedia hadir ya. Untuk saya mau ketemu dengan mereka dan bertanya tentang apa yang mereka maksudkan sebagai kenapa saya disebut menyebarkan kabar bohong, saya menurunkan elektabilitas, itu kan perlu saya dengarkan langsung dari mereka, karena sampai kemarin juga belum pernah dapat penjelasan dari kuasa hukum. Jadi dikasih kesempatan sekitar 3 kali kalau tidak salah ya, Mhm. dan menurut pengadilan, kehadiran di dalam sidang mediasi ini akan menunjukkan seberapa sungguh-sungguh, seberapa berniat baik masing-masing pihak. Kalau saya sebagai pihak tergugat, ya saya akan datang terus setiap kali dipanggil. Oke, akan ada 3 sampai 4 kali mediasi. Ini Ya, mungkin bisa saya sedikit pertegas Bang Ade, ini kan PDIP yang melayangkan gugatan, namun ya, atas, nama penggugatnya adalah Sekjen PDIP, Pak Hasto dan juga Pak Yasona Lawli sebagai kader betul, PDI Perjuangan. Seperti itu ya, Bang Ade betul. ya? Oh, Ya, oke. Kalau karena Bang Ade penggugat tuh harus ada namanya. mmm, Nggak bisa si kuasa hukum itu ujuk-ujuk begitu ya menggugat saya tanpa ada yang memberikan surat kuasa. Nah, yang memberikan surat kuasa itu artinya yang memerintahkan penggugatan adalah Pak Hasto dan Pak Yasona. oke. Pak Hasto dan Pak Yasona itulah yang kemudian membuat, harapan besar Bang Ade untuk mediasi bisa dihadiri juga di tengah Ya, kesibukan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. betul. Jauh sebelum adanya gugatan ini, apakah kemudian pernah juga bertemu dengan Pak Hasto atau Pak Yasona, Bang Ade, dalam waktu dekat Oh, ini? dengan Pak Yasona berulang kali saya ketemu Mmm, dan dalam pertemuan-pertemuan saya bahkan membantu Yayasan Nawacita yang dipimpin oleh Pak Yasona ya. Saya biasanya saya ketemu dengan beliau itu dalam konteks Yayasan Nawacita. Jadi mmm, semua baik-baik saja, saya tidak ada indikasi sedikit pun bahwa dia ingin memiskinkan saya itu. Kalau dengan Mas Hasto, emang saya udah dengar sejak lama, Mas Hasto itu tidak suka sama saya, walaupun ini saya dengar-dengar saja ya, saya mhm. tidak punya bukti juga. Dan Mas Hasto itu memang pernah mengancam saya melalui orang lain. Jadi saya sih tidak heran kalau Mas Hasto ini begitu marahnya pada saya. Mhm. Tapi memang saya tidak sangka bahwa ini sampai tahap di mana mereka menggugat, dengan gugatan yang sedemikian fantastis. Itu yang saya nggak pernah bayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh sebesar Pak Yasona dan Pak Hasto. Oke, apabila nanti memang dalam mediasi yang rencananya bisa diselenggarakan sampai 3 sampai 4 kali begitu, Bang Ade bisa bertemu di satu kesempatan mediasi bersama dengan Pak Hasto dan juga Pak Yasona. Harapan besar atau apa hal yang kemudian selain memang menjelaskan detail dari video tersebut, hal lain apa yang ingin dipertanyakan oleh Bang Ade? Bukan dipertanyakan, saya sebetulnya ingin mereka menjelaskan argumen di belakang gugatan mereka ya, dan kenapa Mhm. mereka melakukannya ya. Saya sih berharap memang melalui mediasi ini bisa selesai, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu.
Mediasi ini katanya menurut pengadilan itu sekitar 40 hari maksimal, Mhm. 30 sampai 40 hari. Itu kan berarti kalau dimulainya kemarin ya, itu sampai sekitar akhir Desember kan. Ya kan kita berpikir ya mudah-mudahan di akhir Desember udah selesai sehingga saya kan sebagai caleg memang harus bersiap-siap menjalani kampanye menuju Pileg Februari kan. Kan maksud saya ininya kan Februari ya nanti pemungutan suaranya. Ya saya ingin agar ini bisa dilewati. Tapi kalau betul mereka ngotot gitu ya, berkeras, ingin tetap melanjutkan gugatan, mediasi kan sebenarnya tahap pertama ya. Ya. Diharapkan oleh pengadilan kalau ada mediasi selesai, itu kemudian tidak dilanjutkan. Tapi kalau ternyata mereka berkeras untuk melanjutkan, ya saya siap untuk menghadapinya sampai kapanpun. Termasuk dengan kemudian akan melakukan gugatan balik apabila dari hasil mediasi ini tidak membuahkan hasil ya, Bang Ade ya? Kalau nggak salah, gugatan balik itu dilakukannya tidak sekarang pada saat mediasi ya. Mhm. Eh, saya duga nanti setelah perkaranya selesai. Oke, artinya masih menunggu kemudian mediasi berjalan sampai perkara selesai apabila memang nanti di akhir sudah ada hasil dari gugatannya, ada Ya, kemungkinan pertimbangan untuk melakukan gugatan balik ini bisa betul, dilayangkan ataupun tidak. betul. Terakhir dari saya, Bang Ade Ya, ini kan cukup dekat juga dengan Pak Yasona, di beberapa kesempatan bertemu begitu, Bang Ade katakan. Meskipun dengan Pak Hasto memang, Bang Ade melihat ketidaksukaan dari Pak Hasto terhadap Bang Ade. Kalau dari Pak Yasona sendiri di kondisi sudah ada gugatan ini, tidakkah kemudian ada komunikasi yang juga dijalin untuk mempertanyakan kenapa ada gugatan yang dilayangkan pada Bang Ade? ya mudah-mudahan bisa nanti dimulai bertemu di mana di sidang ya, di Mmm. mediasi. Saya tuh tipenya bukan orang yang menyelesaikan sesuatu tuh di belakang meja gitu ya, di kasakusuk atau Mmm. telepon-teleponan, bla bla bla. Itu kan pasti Pak Yasona juga sudah melalui berbagai pertimbangan untuk menggugat saya kan, ya. Itu sikap PDIP, betul gitu barangkali ya. Jadi saya juga tidak ingin, barangkali Pak Yasona cuma sekedar menjalankan perintah juga dari PDIP, saya nggak tahu lah ya. Jadi lebih baik itu pertemuannya pertemuan yang dimediasi dan paling bagus kalau di sana juga ada Pak Hasto mendengarkannya gitu ya. Jadi saya belum punya rencana untuk mengontak langsung Pak Yasona. Oke, dan memang akan menunggu, apabila pertemuannya bisa dilakukan dengan mediasi ya, Ya, Bang Ade ya, di tengah kesibukan yang ya, memang saat ini sedang berjalan. Sebagai ya. closing statement juga Bang Ade, adakah pesan yang mungkin lewat, eee, program ini yang mungkin ingin disampaikan pada Pak Yasona ya, dan juga pada PDI Perjuangan? Enggak, saya sederhana ya. Jadi buat saya, bentuk-bentuk gugatan semacam ini kan adalah bentuk-bentuk pembungkaman ya, Mmm. berusaha untuk membungkam saya yang saya sendiri nggak ngerti ya, karena yang video yang saya buat itu justru adalah video yang membela PDIP ya, bisa dibilang saya kan justru menunjukkan pada publik berita bahwa Bu Megawati marah-marah itu hoax loh gitu ya, Ya. kasarnya kan gitu ya. Nah, kenapa saya diserang? Buat saya itu tidak masuk. Saya tidak paham aja, jadi saya berpikir, ya janganlah ya, kita semua jadi terlalu emosional, kehilangan logika kita, hanya gara-gara, berseberangan dalam hal berpolitik. Kita harus mengajarkan kepada publik juga bahwa politik itu adalah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik, bukan kayak begini ya, kayak ancam-ancaman, saling atau berupaya membungkam. Apalagi kebetulan Pak Yasona ini kan seorang menteri kan ya, Mhm. jadi saya khawatirnya orang akan menganggap Pak Yasona nih menggunakan kekuasaan nih untuk kepentingan partainya ya, sebagai menteri, apalagi dia Kumham kan. Jadi Betul. dia sebetulnya punya otoritas dalam hal penegakan hukum. Buat saya agak memprihatinkan lah sikap ini. Baik, terima kasih banyak Bang Ade Armando, ini politisi PSI yang juga sudah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Bang Ade senilai sampai 200 miliar rupiah lebih begitu ya Bang Ade. Ya, Terima kasih banyak untuk kesempatannya Bang Ade. sama-sama, Kita juga mari. sama-sama mengawal agar gugatan ini kemudian bisa dalam pantauan publik juga untuk mengetahui bagaimana Siap, nanti siap. penyelesaian dalam kasus ini. Terima kasih sekali lagi Bang Ade Terima untuk kasih. kesempatannya. Terima kasih. Yuk. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya, kan menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan, dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya, itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak saya membela mereka tapi mereka menyerang saya. Angka 201 miliar itu kalau dikabulkan oleh pengadilan, Anda bisa bayangkan kan, semua publik juga bisa membayangkan bagaimana saya harus mencari uang sebesar itu. Jangankan 201 miliar, 2 miliar saja, 200 juta saja, saya mungkin nggak sanggup untuk bayar dengan kondisi keuangan saya. Tapi saya nggak ingin meminta dikasihani ya, tapi saya merasa bahwa angka itu, angka 201 miliar itu datang dari keinginan ya, hasrat untuk memiskinkan saya. Program Tribunnews on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung secara langsung dengan politisi PSI, ada Bang Ade Armando, yang mana kita akan menanyakan secara langsung terkait gugatan begitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap Bang Ade Armando dengan nilai ganti rugi lebih dari sekitar 200 miliar rupiah. Kita sapa terlebih dahulu, Bang Ade sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Bang Ade, selamat datang di On Focus, apa kabar Bang? Baik, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Ade sudah berkesempatan meluangkan waktunya juga untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Ade, ini PDIP melayangkan gugatan pada Bang Ade nilainya sekitar 200 miliar rupiah dan saat ini sidang perdananya juga sudah digelar ya Bang ya? Kemarin hari Rabu, sekarang hari apa? Jumat, hari Rabu, 2 hari yang lalu jadi. Oke, 2 hari yang lalu sidang perdananya ini sudah digelar. Ini terkait video yang katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Bang Ade menyeret nama dari Bu Ketum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengantar mungkin Bang Ade bisa menjelaskan dari sisi Bang Ade apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya PDIP melayangkan gugatan, Bang? Ya, sebetulnya saya justru membuat sebuah video yang ingin mengajak masyarakat untuk tidak percaya begitu saja ya dengan informasi-informasi yang beredar. Ketika itu saya menunjukkan bahwa ada sebuah video yang menggambarkan Bu Megawati itu marah-marah kepada jajaran PDIP, kepada Pak Hasto, kepada Pak Ganjar, kepada Ketua Kepala BIN Budi Gunawan ya. Nah, saya bilang informasi semacam itu tidak bisa dipercaya karena tidak jelas, tidak kredibel. Jadi justru video saya ingin mengatakan bahwa video yang menggambarkan Bu Megawati marah-marah itu adalah video yang kategorinya disinformasi, ya. Nah, entah kenapa kemudian justru sayalah yang digugat oleh PDIP dengan alasan bahwa saya menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan yang menurut mereka itu merugikan PDIP. Jadi dicantumkan di dalam gugatan mereka bahwa gara-gara video saya itu menimbulkan penurunan elektabilitas suara PDIP. Saya sendiri nggak paham dari mana itu mereka peroleh, tapi kalau Anda tanya sebetulnya apa gugatan dari PDIP, ya itulah gugatan dari PDIP. Oke, terkait kemudian dianggap menurunkan elektabilitas dari PDI Perjuangan begitu ya, Bang Ade. Padahal sedianya kalau dari sisi Bang Ade ini adalah bentuk agar tidak begitu saja mempercayai informasi yang beredar. Ini kan juga menyangkut nama Mas Kaisang yang juga saat ini sebagai Ketua PSI. Dan kalau saya lihat di channel YouTube Bang Ade juga video tersebut tidak kemudian dihapus atau di take down. Apakah ini juga sebagai bentuk Bang Ade bahwa ya apa yang disampaikan melalui channel YouTube itu juga bisa dipertanggungjawabkan begitu, Bang? Ya, saya merasa tidak perlu untuk men-take down video tersebut, karena justru video tersebut ada dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja percaya pada informasi-informasi yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, Anda benar, di situ di dalam video tersebut memang dikatakan Bu Megawati itu marah-marah karena Kaisang masuk PSI. Tapi sebetulnya itu semua di dalam video saya juga udah sebut, itu sudah dibantah oleh Pak Hasto ya. Pak Hasto sudah menyatakan tidak pernah tuh pada tanggal berapa gitu ya, di Teguh Umar di kediaman Bu Megawati, sebagaimana digambarkan di video tersebut, Bu Mega marah-marah. Jadi saya bahkan memuat bantahan dari Mas Hasto sendiri untuk mengatakan bahwa video tersebut bohong ya, yang saya komentari itu. Jadi karena itu buat apa saya
saya take down juga. Saya tidak merasa bersalah sama sekali dengan video tersebut. Justru saya merasa bingung ya dengan gugatan dari PDIP. Apa yang sebetulnya mereka perkarakan itu buat saya masih nggak jelas. Makanya saya ikuti saja sidangnya. Diikuti sidangnya karena menganggap bahwa apa yang digugatkan oleh PDIP ini tidak jelas. Termasuk yang juga disampaikan Bang Ade dalam sebuah kesempatan bahwa gugatan PDIP ini terkesan tidak masuk akal, begitu Bang? Iya, buat saya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak jelas. Di mana letak kebohongan yang saya lakukan ya? Kan tuduhannya saya menyebarkan kabar bohong. Sebetulnya yang saya lakukan adalah justru mengkritik kabar bohong. Lalu kenapa PDIP justru marah-marah ke saya kan, menggugat saya? Buat saya itu tidak masuk akal. Apalagi kemudian angka gugatannya itu kan luar biasa ya. 201, tepatnya bahkan begini, 201 miliar 350 juta rupiah ya. 350 juta rupiah itu datang dari biaya untuk membayar para lawyer yang menggugat saya ini. Yang 200 miliar itu adalah kerugian material dan imaterial yang menurut para lawyer ini dirasakan oleh PDIP. Nah, saya jadi bertanya-tanya di mana letak kerugian material dan imaterial yang dirasakan oleh PDIP. Di situ ditulis ada penurunan elektabilitas ya. Nah, itu kan semua nggak jelas dan bayangkan saya justru sebetulnya bisa dibilang sebagai membela PDIP kan dengan mengatakan bahwa tidak benar tuh Bu Megawati marah-marah ya. Itu bohong itu kabarnya. Terus masa saya yang digugat gitu ya? Kan kayak